Assalamualaikum semuanya. Hai hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya, sehat walafiat, dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Oke, bersama saya Azza Syahandayani. Kalian akan mendengarkan cerita saya, mendengarkan cerita mengenai pola pikir ya. Ya, pola pikir. Sekarang aku mau bertanya sama kalian. Pernah gak sih kalian itu ngerasa pernah down, pernah ingin menyerah, pernah merasa hari itu kayak males sekali, kayak gak ada tujuan sama sekali gitu? Pasti kalian pernah kan ngerasain kayak gitu. Aku juga pernah ngerasain kok hal-hal yang kayak gitulah pokoknya. Tapi syukur alhamdulillahnya sekarang saya menjadi lebih produktif lagi. Bahkan saya berdoa kepada Allah untuk selalu menjadi orang sibuk. Ya, alhamdulillahnya sedikit-sedikit tercapai lah. Dan sekarang pun saya juga selalu ingin berguna untuk masyarakat. Itu adalah tujuan saya. Dan juga ingin terus belajar menjadi orang yang beradab, berilmu, bisa dipandang orang itu gak sebelah mata gitu lah. Nah, dengan pola pikir apa sih yang kok bisa aku berubah kayak gitu? Dulunya itu pola pikirnya kayak gimana ya? Terus kok bisa berubah jadi produktif itu gimana ya? Aku akan kasih tahu ke kalian. Jadi dulu itu aku itu selalu berpikir kalau hasil itu ya udah, kalau udah cukup segitu nggak mau nambah lagi. Ya terus aku nggak bakal berusaha lebih baik lagi gitu. Ya udah cukup cukup aja segitu. Terus kan lama-lama dengan adanya kayak hasilnya cukup segitu, aku udah nggak mau berusaha lebih lagi. Itu membuat aku jadi ya lebih pemalas, jadi nggak produktif, jadi orang yang apa adanya gitu. Kayak nggak ada kenaikan-kenaikan dikit demi dikit tuh nggak ada. Ya udah stuck di situ-situ aja. Tapi seiring berjalannya waktu, pas ya setelah lulus SMA lah ya, ini tahun ini saya melihat teman-teman saya sukses mengejar impiannya mereka. Mereka meraih PTN yang diraihnya saat saya malas-malasan untuk belajar. Mereka ternyata rajin sekali untuk belajar, teman-teman. Di saat aku bermain, di saat istirahat sekolah itu aku bermain, main handphone gitu, mereka malah belajar. Dan herannya kayak aku pasti kayak itu cita-citanya gede banget itu gitu. Dan ternyata iya, dengan mereka berusaha, mereka berhasil. Bahkan ada satu orang yang menginspirasi saya. Dia membuat saya takjub. Walaupun dia tidak diterima di SNBP, dia mencoba SNBT dan ternyata dia diterima di salah satu PTN yang diimpikan. Namun ternyata nggak berhenti di situ aja. Dia tetap pengen lebih lagi ke PTN yang top 3 di Indonesia. Wow. Dan itu pun keterima, guys. Aku sangat wow, bangga sekali dengan dia. Itu pun menginspirasi saya dan itu mengubah pola pikir saya seperti ini. Kalau dia aja mau berusaha lebih, kenapa kamu enggak gitu loh? Kenapa kamu enggak gitu loh, Zah? Padahal dia tuh berusaha lebih buat impiannya. Kenapa kamu enggak pengen nyoba juga gitu loh? Dan ya, sekarang saya sedang menata diri saya
sedikit demi sedikit untuk menjadi orang yang lebih produktif, tentang bagaimana nanti saya akan belajar, tentang dimana saya bisa menerima semuanya, namun tetap dalam takaran ingin lebih, cuma tetap ditakarin lagi gitu loh teman-teman. Jadi nggak cuma kayak oh hasilnya segitu, ya udah itu hasilku, kemampuanku segitu, nggak gitu teman-teman. Intinya kalian tuh harus berusaha lebih lagi agar hasilnya itu lebih baik lagi. Nggak kok ya udah cukup segitu, tapi kamunya ya udah kan itu kemampuanku. Itu kita nggak boleh seperti itu teman-teman ternyata. Dan ya saya hanya berdoa atau berharap semoga kedepannya aku itu bisa menjadi orang yang seperti teman saya, yang dia bisa meraih PTN-nya dia, dan saya juga bisa berhasil meraih tujuan saya. Ya, itulah perubahan pola pikir saya terhadap pola pikir yang dulu dengan pola pikir yang sekarang. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.